Selamat pagi saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara, pagi ini renungan diberi judul Murahnya Harga Pengkhianatan. Saya mengambil dari sebuah peristiwa sebelum Tuhan Yesus disalibkan, diambil dari Markus 14 ayat 10. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Markus mencatat bahwa Yudas bukan pergi begitu saja dari kumpulan rombongan Tuhan Yesus. Di ayat sebelumnya dinyatakan kalau Yudas sudah ditolak ya, idenya oleh Tuhan, oleh rabinya. Sekali lagi Yudas tidak pergi dengan begitu saja, tapi lebih tepatnya pergi dengan dongkol, dengan kesal, dengan marah, mungkin sambil banyak mengumpat dalam hati. Sebab menurut Yudas tidak ada yang salah dengan pandangannya, tapi guru malah menolaknya. Paling kuat adalah karena hilangnya kesempatan menjalankan motif terselubung. Yohanes bersaksi Yudas tidak dengan tulus mengkritik Maria, karena Yudas sering mencuri uang yang menjadi tanggung jawabnya. Waktu itu Yudas menjadi bendahara rombongan Tuhan Yesus. Saudara, kita melihat bahwa godaan uang bagi Yudas itu sangat besar ya. Maria membeli minyak narwastu seharga 300 dinar untuk dipakai mengurapi Tuhan Yesus. Minyak narwastu itu adalah minyak yang mahal karena didatangkan dari India Utara saat itu. Umumnya orang membeli dalam ukuran kecil, tidak bisa dalam ukuran besar. Dan kalau misalnya membawa sampai 1 ons saja, sekitar 27 gram begitu, itu botolnya hanya kecil saja saudara. Dan itu harganya 300 dinar. 300 dinar setara dengan upah 300 hari kerja, karena 1 dinar itu 1 hari kerja. Lah kalau dikonversi dengan upah minimum Kota Bandung 150.000 per hari, artinya minyak itu dibeli dengan harga 45 juta. Harga yang sangat mahal untuk ukuran segini ya, dan dipakainya sebentar saja. Wajar kalau Yudas jadi berang waktu minyak itu ditumpahkan ke atas kepala Tuhan Yesus untuk mengurapinya. Apalagi kepala botol dipecahkan sehingga minyak itu tidak bisa digunakan oleh orang lain, itu budayanya. Nah, di bagian lain Yudas bertemu dengan imam-imam kepala. Matius mencatat kalau mereka siap membayar Yudas seharga 30 keping perak. Uang perak waktu itu sering dikonversi ke sikal. 1 sikal menjadi 4 dinar. Artinya Yudas dibayar oleh para imam seharga 120 hari upah kerja. Wah, sebetulnya kalau dilihat itunya hanya sepertiganya. Tapi daripada tidak dapat yang 300, yang 100 hari saya ambil juga. Saudara, ini pengkhianatan yang begitu murah. Tuhan Yesus berkata kalau kematiannya itu memang pilihannya sendiri. Di ayat 21 dari Markus 14, Tuhan Yesus mengecam bahwa celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Yudas punya pilihan untuk menolak godaan uang, tapi dia memilih mengikuti keinginan hatinya. Saudara, kiranya kita membuka diri akan bimbingan dan terang kasih Tuhan Yesus, supaya dia senantiasa mengarahkan langkah kita dengan benar.
Kita percaya Allah bisa bekerja dalam segala situasi, tapi kita tetap harus berupaya tidak jatuh dalam dosa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mohon ampun kalau kami sering berpikir sendiri dan langkah kami jadi tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami saat ini mau membawa diri kami mau membuka hati supaya kami selalu dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami serahkan seluruh doa ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.